站住！喂， Film ini menceritakan seorang napi yang selalu menjadi korban para napi lain. Bahkan ia selalu dikeroyok ratusan napi lainnya. Tapi siapa sangka ternyata ia adalah ahli bela diri paling mematikan. Di awal film terdapat seorang pria yang mendatangi kantor polisi dengan tubuhnya yang berlumuran dengan darah. Ia menyerahkan dirinya karena mengaku tak sengaja membunuh seseorang. Pria ini bernama Ha-Ho. 3 tahun telah berlalu, terlihat kepala inspektur bernama Yuen sedang berada di TKP kecelakaan. Di sana terlihat ada mayat korban kecelakaan yang tewas dengan sangat tragis. Tapi anehnya, di badannya ada bekas memar. Dan juga ditemukan sebuah pistol dan benda aneh. Dari situ para polisi pun menduga jika pria itu tidak kecelakaan, tapi sengaja dihabisi oleh seseorang. Di tempat lain terlihat Ha-Ho yang sedang menjalani masa tahanannya. Di sana ia pun terlihat hidup dengan damai bersama salah satu temannya. Tapi sialnya tiba-tiba ada rombongan yang datang mengusirnya. Karena tak mau membuat masalah, ia pun langsung mengalah dan pergi ke tempat duduk sebelah. Saat duduk dengan tenang, ia melihat berita di TV, di mana ada berita pembunuhan yang terjadi di awal cerita. Saat melihat berita itu, Ha-Ho terlihat cukup panik. Karena sepertinya dia mengetahui sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Ha-Ho pun langsung meminta penjaga di sana untuk mengizinkannya menghubungi sang istri. Tapi dengan angkuh, mereka tak mengizinkannya. Tapi meski begitu, Ha-Ho tidak kehabisan akal. Ia lalu mendatangi kelompok tadi yang mengusirnya, dan ia pun tiba-tiba karena kericuhan itu, para sipir pun berdatangan dan mengamankan mereka semua. Kejadian ini pun membuat para polisi terheran-heran karena selama 3 tahun terakhir, Ha-Ho adalah salah satu napi yang tertib, baik, rajin, dan tidak sombong, dan selalu mengalah kepada napi lainnya. Ternyata tujuan Ha-Ho membuat keributan tadi agar ia bisa bertemu dengan Yuen. Setelah mendapat kesempatan bertemu, ia pun berkata bahwa ia sangat mengetahui tentang kasus pembunuhan yang terjadi di berita baru-baru ini, dan ia bersedia untuk membantu kepolisian. Ia lalu menceritakan bahwa pembunuh itu adalah ahli kungfu yang sangat kuat dan tentu saja sangat berbahaya. Ia juga menambahkan bahwa beberapa orang akan menjadi korban berikutnya. Ha-Ho pun menawarkan agar dia bisa membantunya dengan syarat dia dibebaskan dari penjara ini. Yuen yang mendengarnya sama sekali tidak percaya dengan hal itu, dan ia merasa tidak membutuhkan bantuan Ha-Ho. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebuah museum seni, terlihat seorang seniman yang sedang menyelesaikan karya patungnya. Dan ternyata ia adalah mantan ahli kungfu yang sangat terkenal dengan tendangan mautnya yang mematikan. Tanpa diduga, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Feng, yang tanpa basa-basi mengajaknya baku hantam hingga tewas. Tak perlu menunggu lama, mereka pun langsung beraksi. Tak disangkanya, Feng bisa mengalahkan seniman itu dengan mudah. Tak hanya dikalahkan, tapi Feng juga menghabisi nyawanya. Di tempat lain, Yuen mendapatkan informasi tentang tragedi si seniman. Dari situ ia pun sadar bahwa ia membutuhkan Ha-Ho. Besoknya Ha-Ho pun dibebaskan dari penjara untuk membantu Yuen menangkap Feng. Di sana Ha-Ho cerita kalau dia paham cara berpikir Feng dengan melihat tragedi yang sebelumnya dilakukan oleh Feng. Yang pertama, ahli tinju tewas dengan ditinju, lalu ahli tendangan yang tewas dengan ditendang. Dengan begitu ia pun mengetahui bahwa si pembunuh mengikuti ajaran level kungfu, mulai dari tinju, kaki, gulat, senjata, dan yang terakhir adalah tenaga dalam. Ha-Ho pun lalu mengajak Yuen ke ahli gulat yang bernama Wong Jin. Sementara itu, ternyata Feng sudah terlebih dahulu sampai di sana. Ia pun tanpa rasa takut sama sekali menantang Wong Jin untuk bertarung melawannya hingga tewas.
Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli kungfu terbaik. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bertarung habis-habisan. Pagi harinya, Yuwen dan Hao pun telah tiba di lokasi. Tapi sayangnya mereka menemukan Wong telah tewas dengan begitu mengenaskan. Tanpa sengaja, Hao melihat Feng yang sedang memandangi mereka. Tanpa pikir panjang lagi, Hao dan kawan-kawan pun langsung mengejarnya. Sialnya, karena keahlian yang Feng miliki, ia berhasil lolos dari kejaran Hao. Scene berganti, terlihat Hao sedang menemui istrinya yang bernama Xin Ying. Ternyata mereka memiliki banyak murid, dan saat ini dilatih oleh Xin Ying sejak Hao masuk penjara. Xin Ying lalu memberikan sebuah gelang yang bertujuan untuk mengingatkan suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya seperti yang telah ia lakukan 3 tahun lalu. Saat malam tiba, terlihat Hao menemukan benda aneh di laci rumahnya. Ia lalu menanyakan kepada istrinya, karena benda tersebut sama persis seperti barang yang ditinggal oleh Feng selama ia menghabisi para ahli kungfu. Xin Ying pun menjelaskan kalau ia mendapatkan benda tersebut dari mas-mas yang tidak dikenalnya. Mereka kemudian menemui seseorang yang diyakini mengetahui tentang benda tersebut. Lalu Xin Ying dan Hao juga bercerita tentang pembantaian yang terjadi pada para ahli kungfu. Setelah diselidiki, ternyata benda yang berbentuk walet itu memiliki arti penghargaan atas sebuah usaha. Dan salah satu dari mereka ternyata tahu bahwa seseorang yang diceritakan Xin Ying dan Hao adalah Feng. Ia lalu bercerita bahwa Feng dulu terlahir pincang. Namun karena kekurangannya itu membuat ia terus ingin berlatih, sehingga kemampuan kungfunya kini sangat tidak masuk akal. Pria itu pun juga memberitahu tempat tinggal Feng. Tanpa menunggu, Hao dan istrinya beserta para polisi langsung menuju ke tempat tinggal Feng. Sesampainya di rumah Feng, ternyata Feng sudah tidak tinggal di tempat itu. Pemilik kontrakan itu memberitahu kalau Feng telah pergi dari sana bersama istrinya yang sedang sakit parah waktu itu. Sementara itu di studio film, terlihat beberapa orang sedang sibuk persiapan syuting. Tiba-tiba Feng datang ke sana untuk bertemu dengan target berikutnya. Karena ketakutan, semua orang yang ada di sana pun berlarian keluar, kecuali seorang ahli pedang yang belum pernah terkalahkan, dan ia juga merupakan aktor terkenal. Seperti biasa, tanpa basa-basi, mereka pun beraksi habis-habisan. Seperti yang telah kita duga, Feng benar-benar terlalu kuat. Sementara itu, di kantor polisi, Hao sedang menerima telepon dari Feng. Ia sudah tidak sabar bertarung melawannya. Karena menurut Feng, Hao adalah lawan yang paling kuat di antara para ahli kungfu yang lain. Dengan cepat, para polisi pun menemukan posisi Feng melalui sinyal HP-nya. Mereka lalu memeriksa tempat tersebut, tapi sialnya Feng telah kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Yuwen dan anak buahnya berencana menangkap Feng di desa tempat tinggal keluarganya. Semua pasukan telah mereka siapkan, bahkan telah banyak penembak jitu yang bersiap menghabisi Feng. Tak lama kemudian, Feng mendatangi tempat itu. Dalam perjalanannya, ia mengingat saat ia menghabisi nyawa istrinya sendiri karena tak tega melihatnya tersiksa karena sedang sakit parah. Tapi tiba-tiba ia tersadar lagi saat curiga ada sesuatu yang janggal. Ia pun dengan cepat memutar haluan ke arah yang berbeda, dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Tanpa pikir panjang, Yuwen memerintahkan anggotanya untuk menangkap Feng hidup atau mati. Dan bersamaan dengan itu juga, Yuwen menerima informasi dari pusat untuk menangkap Hao, karena ia pernah bertemu dengan Feng. Oleh karena itu, Hao pun dicurigai telah bersekongkol dengan Feng. Mendengar tuduhan itu, Hao langsung membantah, dan ia berusaha melindungi diri dari polisi yang berusaha menangkapnya.
Sementara itu, istri Hahou yaitu Xin Ying sedang bertemu dengan Feng. Xin Ying membawa abu kremasi istri Feng yang ia temukan. Karena tidak terima, Feng pun langsung menghajar Xin Ying. Setelah mengalahkan Xin Ying, Feng segera pergi dari sana. Untung saja Xin Ying tidak ia habisi. Tak lama kemudian Hahou sampai di tempat itu. Ia langsung meminta pertolongan kepada para polisi karena kondisi istrinya sudah sangat parah. Tak diduga ternyata Feng masih ada di tempat itu. Hahou yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Sialnya, lagi-lagi Feng berhasil kabur. Di tempat lain, Xin Ying akhirnya telah dibawa ke rumah sakit. Dan bersamaan dengan itu, Hahou berusaha untuk kabur. Setelah berada cukup jauh, Hahou pun menghubungi dan menjelaskan kepada Yuan bahwa saat di penjara, ia didatangi oleh Feng. Dan Feng mengancam akan membunuh istrinya jika Hahou tidak mau bertarung melawannya. Akhirnya, pertarungan yang telah ditunggu-tunggu pun tiba. Feng dan Hahou bertemu di tengah-tengah jalan raya. Kini Feng mau membuktikan apakah ia adalah ahli kungfu terhebat atau bukan. Feng merupakan seorang ahli kungfu yang menguasai berbagai teknik, sedangkan Hahou adalah ahli kungfu yang menguasai 6 aliran kungfu sekaligus. Dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya Feng mengaku kalah. Ia meminta Hahou untuk segera menghabisinya sesuai perjanjian mereka di awal, bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun saat hendak menghabisi nyawa Feng, Hahou melihat gelang yang diberikan istrinya, dan ia langsung teringat janjinya kepada sang istri, sehingga pertarungan kembali terjadi. Hahou yang sudah setengah sadar diseret oleh Feng. Ia lalu berkata bahwa Hahou adalah lawan yang paling hebat dari yang pernah ia lawan selama ini. Tapi meski begitu, ia tetap akan membunuhnya. Dan tiba-tiba... tak lama kemudian, tim medis datang untuk segera menyelamatkan Hahou. 3 bulan telah berlalu. Terlihat orang-orang di penjara kini sangat menghormati Hahou. Setelah itu, Hahou dipanggil untuk menghadap Yuan. Yuan membawa kabar gembira, yaitu Hahou akan segera dibebaskan. Ia juga diminta untuk kembali menjadi pelatih kungfu lagi. Di akhir film, terlihat Hahou yang hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Ia juga mengajar kungfu bersama istrinya. Semakin lama, muridnya terus semakin bertambah banyak. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar bahwa keahlian dan kekuatan sejati bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi dan memperbaiki kesalahan. Hahou akhirnya menemukan kedamaian dengan memilih jalan kebenaran, menunjukkan bahwa keberanian sejati datang dari menghadapi masa lalu dan menggunakan keahlian untuk kebaikan. Baiklah, sampai di sini dulu untuk sensasi film hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share video ini. Dan sampai jumpa di sensasi film selanjutnya.